Kamu tadi bilang sudah Yesus mati, turun ke alam orang yang mati. Terus siapa yang cabut nyawanya? Nggak ada, dia sendiri yang berkehendak. Oh, dia sendiri yang cabut nyawanya sendiri. Nggak ada nyabut-nyabut itu cemana, emang singkong. Kan orang Kristen bilang Tuhan Yesus. Betul. Tuhan dengan Allah itu beda. Beda. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Allah Bapa. Bapa apa? Bapa Bapaknya Yesus. sumber dari segala sesuatu. Allah kami itu kan bukan Allah yang kayak gelas saya ini satu, tapi nggak bisa ngomong. Dia bisa ngomong kalau dia punya firman. Berarti Tuhan Yesus itu manusia. Tuhan Yesus itu Allah dan manusia. Janganlah kau kurang-kurangin. Kan Yesus punya wujud, Tuhan kan tidak punya wujud. Berarti Tuhanmu nggak ada dong? Tidak berwujud, bukan tidak Ya, ada. wujud itu ada. Berwujud. Kalau tidak berwujud ya tidak ada artinya. Tuhanmu di mana? Di sorga, jelas. Berarti dia tidak bisa lihat kamu di situ. Bisa. Bagaimana caranya bisa lihat Ya kamu? dia memandang dari sorga ke bawah. Kalau dibandingkan Yesus dengan Adam, lebih duluan Adam daripada Yesus. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Agatha menjawab tuntas Arga Ismail yang mengajukan beberapa pertanyaan. Siapa yang cabut nyawa Yesus? Apakah Tuhan dengan Allah berbeda? Benarkah Yesus yang manusia dijadikan Tuhan? Lebih duluan mana Adam dengan Yesus? Padahal Yesus adalah anak cucu Adam. Mari kita simak diskusi menarik mereka berikut ini. Yesus mati karena apa? Dia tidak mati karena ada yang nyabut. Kenapa Yesus mati? Dia berkehendak untuk menyelamatkan orang-orang dari zaman Adam. Makanya dia harus turun ke dalam dunia orang mati untuk mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Karena Yesus itu terkemuka di dunia dan akhirat. Makanya orang-orang di dunia orang mati pun mengenal siapa Tuhan Yesus. Kamu tadi bilang sudah Yesus mati, turun ke alam orang yang mati. Terus siapa yang cabut nyawanya? Nggak ada, dia sendiri yang berkehendak. Oh, dia sendiri yang cabut nyawanya sendiri. Nggak ada nyabut-nyabut itu cemana, emang singkong. Dia mati karena ingin bertemu orang apa ya? Bukan ingin bertemu, kok dirubah sih baru persekian detik. Kok bisa kepalamu itu nggak mengingat apa? Iya, apa tadi? Berapa sih nilaimu? Kalau sekolah? Langsung kau rubah gitu. Memang mulut suka ngerubah-ngerubah. Kamu tadi kan bilang dia masuk ke alam apa? Untuk memberitahu orang-orang yang sudah mati. Iya dong, dia mendeklarasikan dirinya adalah Tuhan dan sekaligus menyelamatkan mereka yang beriman kepadanya dari zaman Adam. Oh, kan tadi kamu bilang dia mati. Terus siapa yang cabut nyawanya? Enggak dicabut nyawanya, dia menitipkannya kepada sang Bapa. Dia menyerahkan nyawanya kepada sang Bapa untuk mengambilnya kembali. Bapaknya siapa? Bapa adalah Allah. Oh, jadi kamu punya dua Tuhan? Bukanlah. Yesus itu kan firman. Firmannya Allah, masa jadi dua Tuhan? Masa suara saya yang berbeda dengan badan saya jadi dua? Saya kan tetap satu. Kan orang Kristen bilang Tuhan Yesus. Betul. Kan Tuhan dengan Allah itu beda. Beda. Yesus bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Allah Bapa. Bapa apa? Bapa Bapaknya Yesus. Sumber dari segala sesuatu.
Allah kami itu kan bukan Allah yang kayak gelas saya ini satu, tapi nggak bisa ngomong. Dia bisa ngomong kalau dia punya firman, sama kayak saya satu. Badan saya ini bisa ngomong kalau saya punya pikiran. Jadi Bapa dengan firman itu seumpama badan dengan pikiran saya. Berarti Yesus itu Tuhan. Yesus itu adalah penyataan diri Bapa yang tidak kelihatan. Yohanes 1 ayat 18. Oh, berarti Tuhan. Jadi Yesus itu adalah Tuhan Yesus pikirannya manusia Bapa. ya. Yesus itu adalah pikirannya Bapa. Oh, manusia. Berarti Tuhan Yesus itu manusia. Tuhan Yesus itu Allah dan manusia. Janganlah kau kurang-kurangin. Kau bilang Yesus itu apa? Tuhan dan manusia. Berarti iya, Tuhan dan manusia. Manusia bisa jadi Tuhan. Bukanlah Tuhan dan manusia berarti Tuhan yang jadi manusia. Kok manusia jadi Tuhan? Agak lain. Kau mau bilang gini kan? Agatha adalah guru, guru adalah Agatha. Ya enggak, belum tentu, karena enggak semua guru itu Agatha. Tapi Agatha adalah guru. Jadi kalau dikatakan manusia menjadi Tuhan itu enggak betul. Yang betul adalah Tuhan jadi manusia. Menjadi manusia. Ya. Nah, jangan kau Menjelma ganti ya. karena maknanya beda. Menjelma kayak siluman. Siluman mana yang bisa menjelma? Coba saya tanya. Kau kebanyakan nonton film. Pada kenyataannya tidak ada yang menjelma sebagai manusia, itu hanya Allah. Hanya terjadi oleh Allah yang mengambil rupa manusia, yaitu Yesus. Kalau kau bilang kayak siluman, siluman mana? Kau kebanyakan nonton Sun Gokong. Sun Gokong itu cerita fiktif. Siluman mana yang pernah jadi manusia? Kau juga dengar dongeng? Nah itu. Mungkin yang menjelma menjadi apa ya? Kau mau bilang Ruhul Kudus dalam kurung Jibril itu adalah siluman gitu? Enggak. Karena di dalam surah Maryam, Ruhul Kudus atau malaikat Jibril itu menampakkan diri kepada Maryam dalam rupa manusia, sepenuhnya manusia. Kau mau bilang itu Ruhul Kudus itu siluman? Yang salibkan Yesus itu siapa? Loh kok lari kau? Kok nggak mau nanggapin Quran kau itu? Surah Maryam itu. Apa? Loh, apa katamu? Kalau pura-pura bodoh itu memang enak, bro. Lupa ingatan. Saya jarang baca tentang itu nah. Kalau nggak pernah baca dan nggak pernah tahu apa-apa, ya nggak usah beriman lah. Namanya beriman buta itu. Kau memangnya kenal sama Allahmu? Kenal. Kenal. Coba jelaskanlah Allahmu itu apa? Apa ya? Kita itu cuma mempercayai dan meyakini. Saya tanya, jelaskan Allahmu, bukan lagi mau ini bikin pidato. Nggak bisa kalian menjelaskan Allah kalian kayak gimana ya? Itu dengan kepercayaan. Enggak, saya tanya, jelaskanlah Allahmu. Itu nggak bisa kau jelaskan tentang Allahmu Kenal sedikit. dengan Yesus. Berarti kau nggak kenal sama Allah, makanya kau nggak bisa menjelaskan apa-apa. Tapi kenapa saya bisa menjawab semua pertanyaanmu? Karena saya mengenal Allah yang saya sembah. Kalau kau kan memang nggak kenal, Kan makanya kau itu ibarat kata beli kucing dalam karung. Entah apapun dalam karung itu, pokoknya kau imani itu adalah kucing. Tahu-tahu pas dibuka bisa jadi itu belatung. wujud. Kan Yesus punya wujud, Tuhan kan tidak punya wujud. Berarti Tuhanmu nggak ada dong? Tidak berwujud, bukan tidak ada. Wujud tapi itu tidak ada. Kalau berwujud. tidak berwujud ya tidak ada artinya. Gimana sih kau? Kalau kau bilang Allahmu tidak berwujud ya berarti Allahmu tidak ada. Yakin? Loh kok aduh, udah nyeri, mimisan. Sama halnya apa ya? Apa yang Jadi Allahmu ada nggak? itu enggak. Jadi Allahmu ada nggak? Kenapa kau bilang Allahmu nggak ada? Terus apa ya? Loh itu dulu dong, kau nggak bisa jelaskan Allah. Iya, bentar. Ini penjelasannya. Terus perasaan punya wujud tidak? Perasaan itu ada. Punya wujud. Ada. Mana wujudnya perasaanmu? Ini melalui yang kau dengar ini, aku lagi happy.
Bisa kan? Bisa kan? Sama aja Dinyatakan itu. kan? Bisa, perasaan itu bisa dinyatakan. Makanya ketika kau jatuh cinta, bisa kau nyatakan kepada kekasihmu, sayang, aku mencintaimu. Ada Itu nggak itu perkataan? pernyataan, Ada. pernyataan dengan wujud itu. Teridentifikasinya dengan Wujud apa? itu. Indera pendengaran. Nah, Jadi kalau bentar. kau bilang perasaan tidak ada, ya itu namanya kau gila. Dengar ya, kalau kau bilang perasaan itu tidak ada, kenapa ada orang yang menggambarkan kesedihan? Kenapa ada orang yang menggambarkan bahagia? Kenapa ada orang yang menggambarkan kecewa? Kenapa ada orang yang menggambarkan kemarahan? Artinya apa? Perasaan itu ada. Gak nyampe kau. Ada realitas atau wujud itu bisa diidentifikasi, bro, dengan 5 indera kita. Ini saya ngajarin anak bocil ya. Jadi guru PAUD lagi gua. Jadi yang mengidentifikasi keberadaan itu adalah 5 panca indera kita, bukan biji mata tok. Rasa sedihmu pun bisa dilihat oleh mata. Ketika kau menangis, kelihatan kan sedihnya? Kok nggak nyampe otakmu, Dek? Perasaan aja bisa ku kasih tahu, bisa ku jelaskan karena ada. Kenapa Allahmu nggak bisa kau jelaskan? Karena nggak ada. Sesuatu yang nggak ada itu nggak akan bisa dijelaskan. Makanya aku tanya kau, jelaskanlah Allahmu. Jelaskanlah apa Allahmu. Nggak bisa kau jelaskan Allahmu karena nggak ada. Gimana menurut kau? Susah memang ngobrol sama orang yang nggak berakal. Sama dengan perasaan tak berwujud. Ada, siapa bilang perasaan nggak ada? Coba tunjukkan perasaan yang mana. Sama Lah ini aku dengan lagi apa ya? kesel ini udah bisa kau tengok kekesalan gue kan? Kau Yang senyum, ini nih perasaanku apa tapi hari ini? Kesal sama kau. Udah kau tengok, udah kau dengar, udah kau rasakan. Udah, botol. Sekarang saya tanya, kalau Allahmu ada, jelaskan. hanya dapat dirasakan. Ya namanya ada kan? Kalau bisa dirasakan berarti ada kan? Hmm? Kalau bisa dirasakan berarti ada. Orang ada Wujudnya kau tidak rasakan, ada. terus kau bilang nggak ada. Aduh Wujud tidak Tuhan, mempunyai wujud. seberapanya Tuhan tidak kapasitas mempunyai kepalamu, wujud. Dek? Tunggu ya. Kalian ini nggak pernahkah diajarin logika? Kalian pernah nggak sih belajar? Astaga. Kalian ini ngapain aja sih di sekolah? Pelangak-pelong aja. Gitu. Jadi apalah Allahmu? Gak bisa kau jelaskan Allahmu. Kenapa? Kau jawab Tidak dulu, dapat jelaskan Apa ya? dulu Allahmu. Karena Kenapa kau tidak mengenal Allahmu? Kok saya kenal, dia tidak Oke. kasat mata. Cuma Tapi dapat dirasakan dan diyakini dan dipercaya. Loh, sekarang kau bilang Allahmu bisa dirasakan. Berarti rasa itu ada? Ada rasa itu. Nah, tadi kau bilang gimana kau mau melihat Iya, rasa? ada. Gimana kau mau membuktikan adanya rasa? Itu barusan kau jawab. Makanya aku bilang Coba aku tanya, ada di mana lah Allahmu? Sekarang saya tanya, di mana lah Allahmu? Kan kamu tadi bilang Di mana lah kasat. Allahmu? Hmm? Di mana lah Allahmu? Ada di mana-mana. Betulnya itu, bohongmu itu Terus Tuhanmu di mana? di sorga, jelas. Oh ya, berarti dia tidak bisa lihat kamu di situ. Bisa. Bagaimana caranya bisa lihat Ya kamu? dia memandang dari sorga di ke surga. bawah. Ada. Loh iya dong, karena dia punya mata dia memandang. Lo kalau Allah punya mata nggak, berarti dia nggak bisa mandang. Yang bisa memandang itu hanya yang punya mata. Sekarang saya tanya, Allah punya mata tidak? Kalau Allah tidak punya mata, dia tidak tahu kau lagi melakukan dosa, kau lagi bercabul, nggak nampaknya itu. Lakukan gas. Tuhan Yesus punya mata lah, kau kira dia buta kayak kau? Iya tuh. Beriman buta. Dia memang manusia.
Dia Allah dan manusia, udah saya Manusia yang bilang. dipercayai. Dia Allah yang jadi manusia, kan tadi udah dijelaskan. Masa kok kuulang lagi? Janganlah kau hilangkan keilahiannya. Cuman kemanusiaannya aja kau tengok. Janganlah kau tengok si Agatha ini cuman koar-koar di TikTok. Padahal aku ini adalah pendoa. Karena kau yang tahu, yang kau lihat aja, yang kau imani kan. Jadi kau nggak sanggup menjelaskan Allah. Kan sudah kubilang tadi, dia Apa tidak tuh? kasat mata, tidak nampak. Tuhanmu itu maha apa? Jawab dulu. Maha besar, maha mengetahui. Maha mengetahui, maha besar. Berarti dia ada di toilet. Ada, Ada di spiteng dia. ada. Nah, saya bertanya lagi. Kan kamu tadi bilang Tuhanmu disalibkan karena menebus dosa. Nggak ada saya bilang Tuhan saya disalibkan karena menebus dosa. Janganlah kau berbohong. Terus kenapa dia mati? Kan kamu tadi bilang dia. Udah aku jawab, karena dia menyatakan yang sebenarnya. Karena dia adalah Allah. Ketika dia dalam rupa manusia mengaku Allah, orang-orang mengira dia menghujat. Gitu. Oh, mengaku ya. Mengaku-ngaku. Mengaku-ngaku dan membuktikan lah. Buktinya apa dia Tuhan? Buktinya dia membangkitkan Lazarus yang sudah mati 4 hari. Buktinya dia mengampuni dosa. Buktinya dia membuat mata bagi orang yang tidak punya mata. Buktinya dia menyembuhkan orang yang lumpuh. Buktinya dia menyembuhkan anak yang sudah pendarahan selama 14 tahun. Buktinya dia mengubah air jadi anggur. Buktinya dia berjalan di atas air. Buktinya dia menyembuhkan orang yang kerasukan. Banyak kali buktinya. Sekarang saya tanya, Allahmu itu Tuhan tidak? Tuhan. Tuhan. Apalah buktinya dia Tuhan? Silakan. Tuhan langit dan bumi. Mana buktinya? Mana buktinya? Sebelum Tuhanmu itu ngaku-ngaku itu di dalam Quran, Tuhan Yesus saya juga sudah mengaku sebagai pencipta. Kalah start. Yesus diciptakan sama siapa? Lu orang dia Allah dan manusia kok diciptakan? Ini masih nggak kau simpan ini, dasar ini di kepalamu ini. Tuhan itu tidak melahirkan dan dilahirkan. Oke. Yesus kan dilahirkan. Sebentar. Batu dilahirkan nggak? Enggak. Yuk kok sama kayak Allahmu nggak dilahirkan? Tuhanlah batu itu. Pantas kalian cium, kehapuslah dosa kalian. Terus Yesus itu dilahirkan. Bilanglah. Berarti Tuhanmu lahir dari Pepe. Iyalah, nabimu aja lahir dari Pepe kok. Apa jeleknya? Kau pun lahir dari sana, terus langsung hina kau? Udah ya. Nah, udah. Kalau Allahmu itu dulu, coba buktikan dulu Allahmu itu Tuhan. Maha Esa. Itu nggak membuktikan dia Tuhan. Aku juga satunya aku. Nggak ada yang kayak aku di dunia ini. Manusia. Dari mana lihat? Apa buktinya? Gini lah bro, jangan omong kosong, setidaknya adalah bukti gitu. Minimal lah dia ketemu sama Musa, dilihat orang gitu loh. Ini dia nggak ada yang bisa membuktikan. Kalau saya bisa membuktikan bahwa Yesus itu bersama-sama dengan Musa dan Elia dilihat 3 muridnya, ada saksinya gitu. Ini membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, Allahmu itu kapan hari dia jadi Tuhan? Coba. Sebelum adanya Adam, dia sudah jadi Tuhan. Siapalah yang beragama Islam dari zaman sebelum ada Islam? Iya, bentar. Yang ciptakan Adam itu Tuhan saya. Itu kan dongeng di abad 7 bro. Masa kau percaya sama dongeng kayak gitu? Yesusnya udah ada, dongengmu baru ada 7 abad setelahnya. Ya mana ada orang yang percaya kalau yang berotak? Kau pun agak lain. Kalau dibandingkan Yesus dengan Adam,
lebih duluan Adam daripada Yesus. Yang menciptakan Adam itu Yesus. Kayak mana ceritanya? Lah Ya, itu kayak gimana ceritanya bentar, Allahmu bentar, baru ada bentar di ya, abad bentar. 7 ngaku menciptakan Bentar. Adam. Yesus anak siapa? Anak Anak Maryam. Anak Allah dan anak Maria. Anak Maria. Anak Allah dan anak Maria, janganlah kau kurangin. Maria. Anak Allah dan anak Maria, ini Iya, ada anak dalil. Maria. Iya, anak Allah dengan anak Maria. Berarti Allah berhubungan dengan Maria. Tidak. Ya. Tidak. Terus Maria anak siapa? Maria cucu anak siapa? Yoyakim dan anak dan Hana, itu nama bapaknya. Ya, anak dari cucu Adam ya kan? Iya kan? Iya, Nah, yang ciptakan Adam itu Tuhan Yesus. saya. Loh, kok bisa Tuhanmu? Kok bisa Tuhanmu? Itu tertulis di mana, Bro? Saya tanya. Bentar. Itu tertulis di mana itu? Iya, bentar. Kan kamu tadi bilang Yesus lahir dari Maryam. Kemanusiaannya betul, keilahiannya tidak dilahirkan Maria. Maryam anak cucu Adam kan. Terus yang ciptakan Adam siapa? Yesus. Kok yang ciptakan anak cucunya? Yang dilahirkan kan kemanusiaannya, bukan keilahiannya. Yang menciptakan Adam kan keilahian Yesus. Itu dulu kan? dong ditanggapin. Keilahian Yesus yang menciptakan Adam. Lebih tua Adam daripada Yesus. Sekarang saya tanya, lebih tua mana Muhammad sama Allah? Kalau dibandingkan tua Allah dengan Muhammad, Allah itu ndak dibilang tua. Dia Tuhan kami itu ndak dilahirkan, makanya ndak ada Ya, batu juga nggak dilahirkan kan udah saya bilang. Tuhanmu udah sama dengan batu yang tidak dilahirkan. Batu diciptakan. Tuhanmu pun diciptakan lah. Ndak. Apa buktinya dia tidak diciptakan? Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Siapa yang bisa membuktikan dia menciptakan? Quranmu kan? Quranmu kan yang membuktikannya kan? Quranmu baru ada di abad keberapa? Abad 7. Makanya aku bilang lebih tua Muhammad daripada Allahmu. Karena ketika Allah berkata seperti itu ada di abad ke-7, 40 tahun sebelum adanya Allah. Itu Muhammad udah ada. Sama dengan Tuhanmu, lebih tua Tuhanmu daripada Adam. Iya. Iyalah, lebih tua Tuhan saya lah daripada Adam, karena Tuhan saya itu yang awal dan yang akhir. Tapi yang lahirkan Tuhanmu itu Maryam. Kemanusiaannya. Sekarang saya tanya nih ya, saya compare ya. Saya tanya sama kamu, ini berasal dari mana? Quran ini. Turun dari perkataan-perkataan Allah. Salah, ini dari tempat percetakan. Gimana sih kau? Jadi kau bohong kalau kau bilang turun dari udah mana-mana. Oke, ini berasal dari mana saya tanya? Isinya. Isi apa? Isinya firman. Isinya ini kertas. Ini dari percetakan ini, dari pohon ini, dari kayu-kayu. Sama dengan kitabmu, kayak gitu juga. Gak peduli saya nggak urus itu. Nah ini, jadi ini apa? Saya tanya, Quran ini apa? Al-Quran. Quran ini berasal dari mana? Maksudnya? Loh, Quran ini berasal dari mana? Saya tanya. Kalau isinya dari perkataan-perkataan Allah, firman. Oke, firmannya Allah itu baru ada abad 7 atau dari kapan? Mulai dari Adam. Mulai dari Adam. Berarti bermula Quranmu ini, firmannya Allah. Firmannya dari Allah diturunkan melalui Oke, firmannya dari Allah ini bermula nggak? Bermula.
Bermula. Berarti Allah pernah bisu gitu. Allah pernah nggak berfirman karena dia bermula. Gitu. Sebelum manusia lahir kan kita tidak tahu. Kok bisa kau bilang Quran ini sebelum ada Adam? Tapi giliranku bilang firman atau keilahian Yesus itu sebelum dunia ini ada, kok nggak percaya. Yang baru itu adalah kemanusiaannya. Sama kayak ini. Musabnya ini baru ada di abad ke-7. Apakah perkataannya Allah itu baru ada di abad 7? Kan Allah itu sebelum Nabi Adam diciptakan. Coba itu dulu kau renungkan, apakah firmannya Allah itu baru ada di abad ke-7 atau tidak? Firman Allah itu turun pada. Saya nggak tanya pas turunnya, saya tanya apakah firman Allah itu bermula? Tidak. Oh, tidak bermula. Sebelum ada manusia sudah berfirman kepada malaikat. Kok bisa kau bilang gitu padahal kenyataannya ini baru keluar dari percetakan tahun 2015. Kok bisa kau bilang gitu? Iya. Tetapi kenapa kamu tidak terima keilahian Yesus itu sebelum segala zaman, karena dia adalah firman yang satu di dalam Sang Bapa, tetapi kemanusiaannya itu yang baru 2000 tahun yang lalu. Kenapa ini bisa kau mengerti tetapi tidak dengan Tuhan Yesus? Saya bilang keilahian Yesus itu yang awal dan yang akhir. Dia Allah. Kemanusiaannya itu yang bermula 2000 tahun yang lalu melalui rahim Bunda Maria. Jadi sama seperti Quranmu ini. Firman-Nya Allah itu ada di dalam diri Allah yang tidak bermula, tidak berakhir. Tetapi yang dipegang ini adalah kodrat makhluknya. Kabur kok kan? Botol. Kalau dijelasin ya nggak ngerti. Tapi kalau kesini dia bisa terima bahwa perkataan isinya ini sudah ada sebelum segala abad. Tetapi kenapa dia susah mengerti kemanusiaan Yesus dan keilahian Yesus? Ini juga yang ilahi dan yang makhluk. Masa nggak nyampe? Saudara, dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Arga Ismail jelas menunjukkan, membuktikan bahwa beliau sama sekali tidak mengerti dan memahami doktrin ajaran Kristen secara baik, benar, serta bertanggung jawab. Barangkali beliau membuat pertanyaan yang ditujukan kepada Agatha. Oleh karena pertanyaan itu sudah bersifat umum yang seringkali dilontarkan oleh para polemikus atau apologet di luar Kristen. Tetapi yang sangat hebat dan luar biasa, Agatha terus berkenan dengan penuh kesabaran memberikan jawaban-jawaban yang jitu, cerdas dan tuntas kepada Arga Ismail. Arga Ismail bertanya, siapa yang cabut nyawa Yesus? Agatha pun menjawab, emangnya seperti cabut singkong. Tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Tetapi Yesus atas kehendak dan perkenanannya sendiri, dia berkenan menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Sehingga Yesus bisa turun ke dalam kerajaan maut dan Yesus bisa memproklamirkan bahwa dia adalah Tuhan, Lord, Kurios, penguasa atas orang-orang hidup maupun atas orang-orang mati. Firman Tuhan berkata di dalam Lukas pasal 23 ayat 46. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Yesus mengalami kematian bukan karena luka atau bilur-bilur yang dialami, baik itu tangan dan kakinya yang dipaku, kepalanya dimahkotai duri,
seluruh tubuhnya penuh dengan bilur dan luka. Bukan karena semua itu Yesus mengalami kematian, tetapi Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapaknya. Dan jangan lupa Yohanes pasal 10 ayat 17 sampai 18 jelas berkata, Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Jadi tidak ada yang mencabut nyawa Yesus. Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya dan Yesus berkuasa mengambilnya kembali. Pertanyaan saya, adakah sosok pribadi, tokoh manapun, sebesar apapun pengaruhnya, sebanyak apapun pengikutnya, yang memiliki kuasa menyerahkan nyawanya dan kuasa mengambilnya kembali? Tidak ada kecuali Yesus. Maka benarlah firman Tuhan yang berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Matius 28 ayat 18. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi Arga Ismail bertanya kepada Agatha, emangnya Tuhan dengan Allah itu beda? Dalam perspektif iman Kristen, Yesus itu Tuhan, berbeda makna dan artinya secara teologis dengan Yesus itu Allah. Arga Ismail kelihatannya kurang fokus dan kurang konsentrasi mendengarkan, menyimak, menyelami penjelasan Agatha, sehingga terjadi pertanyaan berulang, padahal sebelumnya telah dijawab oleh Agatha demikian clear, tuntas dan lengkap. Saudara kita Arga Ismail ini sulit menerima apa yang dijelaskan oleh Agatha. Oleh karena bagi dia barangkali Allah lah Tuhan itu, dan Tuhan itu adalah Allah. Bagi orang Kristen tidak sesederhana itu. Yesus itu Tuhan dalam arti Lord, Kurios, penguasa, junjungan. Tapi Yesus itu Allah dalam arti sebagai firman yang bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kalau sampai membuat sebuah konklusi kesimpulan, Yesus itu Tuhan sama artinya dengan Yesus itu Allah, maka ayat firman Tuhan ini menjadi rancu. 1 Korintus pasal 6 ayat 14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Kalau Tuhan di sini sama artinya dengan Allah, maka mustahil Allah membangkitkan Allah. Padahal yang dimaksud di dalam ayat ini, Allah yang membangkitkan Tuhan, merujuk kepada Yesus Kristus. Memang yang berperan dalam membangkitkan Yesus dari kematian adalah Allah Tritunggal Maha Kudus. Roh Kudus membangkitkan Yesus. Yesus dalam keilahiannya membangkitkan Yesus yang kemanusiaannya. Allah Bapa membangkitkan Yesus. Itu fakta-fakta Alkitab yang tak terbantahkan. Jadi Yesus itu Tuhan, tidak boleh disamaratakan atau otomatis artinya Yesus itu Allah. Yesus itu Tuhan dalam gelar jabatan kepenguasaan yang dimiliki oleh Allah yang transenden, tak terlihat tapi dinyatakan di dalam pribadi Yesus yang terlihat, yang telah mengambil rupa manusia. Benarkah Yesus yang manusia dijadikan Tuhan oleh orang Kristen? Itu merupakan sebuah kekeliruan, karena tidak mungkin, mustahil Yesus yang manusia diangkat, dilantik, dijadikan Tuhan oleh orang-orang Kristen. Memang sejak kekal Yesus itu adalah Tuhan, karena
baik itu Allah yang disapa dengan Bapa bersama firman dan rohnya, adalah penguasa dari sejak kekal. Tapi Allah yang adalah roh yang tak terlihat itu menyatakan kekuasaannya melalui pribadi yang terlihat, yaitu Sang Firman yang mengenakan tubuh kemanusiaan, namanya Yesus Kristus. Bagaimana dengan pertanyaan Arga Ismail? Lebih duluan mana antara Adam dengan Yesus yang merupakan anak cucu Adam? Jawabannya ada dua. Kalau berbicara tentang keadaan Yesus sebagai manusia, maka duluan Adam. Tetapi jangan lupa, Yesus juga yang menciptakan Adam dalam eksistensi keadaannya sebagai yang ilahi, yaitu sebagai firman. Tentu sebagai firman, Yesus itu tidak punya awal, tidak punya akhir. Dialah yang awal, yang akhir, yang sudah datang, yang datang dan yang akan datang, yang maha kuasa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau dalam eksistensi keadaannya sebagai yang ilahi, bukan hanya kita menyimpulkan Yesus lebih duluan daripada Adam, tapi Yesuslah yang menciptakan segala sesuatu termasuk Adam. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 jelas berkata, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman, dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Berarti Adam itu diciptakan oleh Allah Bapa bersama firman dan rohnya. Jadi jangan membandingkan Adam dengan Yesus. Kenapa seringkali kekeliruan, kesalahpahaman itu terjadi bagi orang-orang di luar Kristen, termasuk apologet dan polemikus di luar Kristen, termasuk seperti Arga Ismail ini, karena mereka hanya mengerti dan mengenal Yesus dalam tubuh fisik jasmani, keadaannya sebagai manusia yang mereka simpulkan sebagai nabi, rasul, utusan menurut doktrin keyakinan ajaran mereka. Tapi realita kenyataannya, Yesus itu memiliki dua natur. Kolose pasal 2 ayat yang ke-9 berkata, di dalam Dialah secara jasmani berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Ada di situ natur keilahiannya, jasmani, tubuh fisik. Ada di situ juga natur keilahiannya, berdiam seluruh kepenuhan keallahan. Jadi Yesus yang kami kenal adalah Yesus yang memiliki dua natur. Natur ilahi sebagai firman yang kekal bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu pasti Allah, karena malaikat sehakikat ada bersama Allah. Dan Yesus itu memiliki natur kemanusiaan yang dikandung oleh Bunda Maria, dilahirkan dan hidup selama 33,5 tahun di dunia ini. Setelah itu naik ke sorga, menyediakan tempat bagi siapapun yang terbuka percaya menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat.